dipakai pemateri pertama, dan sebelah kanannya lagi Pipin Rahmat Hidayat sebagai pemateri kedua. Pada pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Tanda baca diartikan sebagai simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Sedangkan menurut Wijayanti, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Jenis-jenis tanda baca dan contoh penggunaannya. Di sini ada 15 macam tanda baca dan penggunaannya. Yang pertama, tanda titik. Kaidah pemakaian tanda titik yang harus kita terapkan. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contoh, ayahku tinggal di Solo. Yang kedua, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Yang kedua, tanda koma. Kaidah pemakaian tanda koma yang harus kita terapkan. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, saya baru menerima sebuah paket berisi gaun seperti sepatu dan tas yang cantik. Dan yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan. Contohnya, paman baru saja pulang, tetapi kami harus segera berangkat. Dan yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam semakin larut. Pekerjaan kami belum selesai juga. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemakaian tanda titik dua. Contohnya, hanya ada dua pilihan bagi pejuang saat itu, hidup atau mati. Dan yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, Ketua Prof. Dr. Ahmad Sanusi. Yang kelima, tanda hubung. Hal yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Dan yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata. Contoh, anak-anak. Dan yang keenam, pemakaian tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata untuk kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Dan yang ketujuh, tanda elipsis. Ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam pemakaian tanda elipsis. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, maksud Juni memeluk gunung. Ya, ada apa daya talangan tak sampai. Dan yang kedua,
tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu petikan bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab kecelakaan akan diteliti lebih lanjut. Hal-hal yang perlu kita perhatikan pemakaian tanda tanya. 1. Tanda tanya dipergunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Sonia pergi dari rumah. Yang kedua, tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang dikurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dilahirkan pada tahun 2017. Yang ke-9, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contoh, pergi, jangan diulangi lagi. Yang ke-10, tanda kurung. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, anak itu tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Pertama, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh, anak itu tidak memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contoh, layar terkembang, judul sebuah roman dikarang oleh Sultan Takdir. Yang ke-11, tanda kurung siku. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian tanda kurung siku. Yang pertama, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Contoh, sang sapurba dengar bunyi gemersik. Yang kedua, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini lihat pada materi sebelumnya, halaman 34-35. Perlu dijelaskan lagi. Yang ke-12, tanda petik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemakaian tanda petik. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, saya belum siap, kata dia. Yang ke-13, tanda petik tunggal. Hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pemakaian tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petikan tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke-14, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemakaian tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun ajaran. Contoh, nomor 7 garis miring PK garis miring 1973. Yang ke-15, tanda penyingkat. Kaidah tanda penyingkat atau contoh, lah lama melayangkan surat itu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menyimpulkan
penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Tanda baca adalah tanda yang dipakai di dalam sistem ejaan. Tanda baca terbagi atas berbagai jenis dan tipenya yang masing-masing mempunyai fungsi yang tidak sama. Fungsi tanda baca secara umum adalah untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca mempunyai aturan penggunaan dan fungsinya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Penggunaan yang salah akan menyebabkan gangguan kelancaran komunikasi. Berikut ini adalah beberapa jenis tanda baca, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurang, tanda kurung siku, tanda petik, dan tanda petik tunggal. Kedua, saran. Dari uraian di atas dapat kami sarankan bahwa kita harus memahami cara menggunakan tanda baca yang baik dan benar untuk memberi bekal pada kita untuk dan kemampuan berbahasa yang benar dapat diperoleh melalui pembiasaan menulis dan pembiasaan mempraktekkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja simpulan dari saya. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.